kepenulisan dan public speaking sejak tahun 2019. Menjadi guru SD Islam Al-Azhar 47 Samarinda. Pendidikan beliau SMA Negeri 14 Sendawar, jurusan IPS 2014, Universitas Mula Warman S1 PGSD FKIP tahun 2019. Beliau juga memiliki pengalaman yang pertama yaitu Ketua IMA PGSD FKIP Unmul 2017, Ketua DPM FKIP Unmul 2018, penulis muda Kaltim pada tahun 2019, public speaker 2022, dan yang terakhir pembicara di 5.000 peserta. Luar biasa banget. Oke, terima kasih ya. Beliau juga memiliki buku yang terbaru ini adalah buku Tetesan Embun edisi tahun 2023. Sudah ada di Gramedia kakak ini. Boleh tuh teman-teman dicari. Oke, selanjutnya beliau juga mempunyai sertifikasi yaitu sertifikasi public speaking dan banyak lagi sertifikasi beliau. Beliau juga memiliki keahlian menulis public speaking dan Canva dan video. Beliau juga mempunyai hobi jogging dan jalan-jalan tentunya, dan kontak beliau 082296389466 dan email beliau najarodin@gmail.com dan tempat tinggal beliau di Samarinda tentunya. Langsung saja kita sambut, inilah beliau Najarodin Nur SPD. Kami persilakan. Cek 1 2 3. Jelas suara saya? Oke, kita santai saja karena adalah sharing saja. Baik, wakilan dari Allah Subhanahu wa taala, saya ingin awali dulu dengan sebuah pantun. Ya. Jalan-jalan ke kota Samarinda. Jangan lupa membeli peci. Kita bertemu hari ini karena ukhuwah dan cinta untuk menambahkan semangat kita semakin suci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala qulubana wa la musdana wa lina siratal mustaqim wa haikum jamil Islam al-Khalida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu sururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratan thayyibah asluha sabit wa far'uha bis sama. Surah Ibrahim ayat 34. Waqala Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu ya Rasulul karim. Terima kasih, syukran, jazakumullah buat LKM Al-Hijrah FKIP Universitas Mula Warman yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya hormati juga Ketua Umum Wahyu Andigi yang sudah koordinasi untuk persiapan hari ini, dan sekretarisnya siapa? Ini. Oke. Kemudian biasanya ada bendahara, salam hormat, terus kemudian KPSDM-nya, yang medianya itu apa namanya? Sambil ya? Ya, sambil ya. BUD kalau salah, BKRT, mungkin barangkali ada perombakan. Dan seluruh stafnya, ya, kader-kadernya yang aktivis, yang penuh optimis. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, kita bisa berjumpa dalam silaturahim hari ini. Nah, Wabillah, evaluasi ini memang harus membangkitkan semangat kita hari ini. Ya. Salah satu sahabat Rasulullah itu setiap malam dia memaafkan orang-orang yang pernah dia jumpai. Untuk apa? Untuk menambah semangatnya, untuk menambah imannya. Dan itu salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Nah, hari ini kita mengambil sebuah prinsip atau value untuk mengevaluasi.
bagaimana perjalanan LDKM Al-Hijrah ini sudah kurang lebih 5 bulan lebih atau 6 bulan yang akan kita evaluasi. Nah, wafilahi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini ada jargonnya nggak? Biar tambah semangat kita hari ini. Ada. Iltizam, gitu. Oh iya, kita jargon dulu. Iltizam, komitmen. Nggak kompak ini. Sekali lagi dipimpin, boleh ketua umum langsung. Boleh, langsung. Oke, syukron. Ya, jadi kita memang perlu satu suara dalam sebuah wadah ladang gawangan gitu. Wabillahi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada sesi materi. Nah, boleh operator? Sudah siap apa yang harus kita tayangkan? Nah, teman-teman, ini ada durasi 3 menit. Tolong disimak dan direnungkan. Betul ya? Nah, coba diputar dulu. Nah, ini salah satu penyemangat kita hari ini sebagai aktivis dakwah kampus. Boleh diputar? Nah, ini perlu kita renungkan setiap makna kalimat dari lagu ini. Judulnya Bingkai Kehidupan. Nah, ini masih proses sepertinya. Nah, ini untuk menambah semangat kita, giroh kita di LDKM Al-Hijrah. Teman-teman renungi betul-betul. Cuman kalau pikirannya masih di luar ya nggak akan terenungi juga. Gimana? Oh, proses. Siap. Ada Bingkai Kehidupan judulnya. Ya boleh, nasib juga boleh. Terserah mau yang mana. Yang ada liriknya boleh. Nah, ini iklannya. Sudah sering, ada yang sering nonton, dengerin lagu nasyidnya nih. Coba, mau perlu mikrofon ya. Nah, inilah. Seperti berjalan dakwah perlu proses ya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya akan lanjut. Ada. Oke deh. Kalau begitu saya ingin menyampaikan sebuah inspirasinya. Jadi lagu Bingkai Kehidupan itu wabillahi rahmatullah subhanahu wa taala, bagaimana kita ini mengarungi kehidupan itu sangat panjang. Sangat panjang sekali, bahkan sampai kita wafat. Nah, dakwah itu sama. Yang diajarkan oleh Rasulullah itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itulah juga sangat panjang sampai bahkan hari ini. Jadi napas panjang itu yang harus kita jaga hari ini. Kalau nanti kita akan meninggal dunia, syahid misalnya, nah yang melanjutkan adalah generasi kita. Itu yang menjadi amal jariah kita hari ini. Nah, baik, saya akan berbicara ada 3 level, sahabatku. Wabillahi rahmatullah subhanahu. Kata Malik bin Nabi, alamul afkar. Yang pertama, yang kedua, alamul alaqat. Yang ketiga adalah alamul al-aqsyar. Baik, kita akan masuk di level yang pertama. Alamul afkar, dimensi pemikiran hari ini. Untuk semangat baru, efektivitas dan kapabilitas. Kapabilitas itu tahu ya artinya ya, skill, kemampuan kita hari ini dalam bekerja dakwah. Ya, jadi dimensi pemikiran inilah yang harus kita bangun. Bangunnya dari mana? Seorang muslim aktivis dakwah kampus itu harus mulai dari Quran mindset. Berpikir dari Quran dulu, beranjak dulu. Bukan dari senior, bukan dari MPP. Kita cari ibroh dari sebuah Quran. Baru nanti dari Sirah Nabawiyah atau Al-Qasas, cerita-cerita dalam Quran. Baik, cerita yang pertama yang saya sampaikan adalah cerita Nabi Isa. Nabi Isa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rasulnya. Ya. Nah, di surah Ali Imran ayat 52 itu, jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kaumnya, karena Nabi Isa itu sudah ada kejadian peristiwanya itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai detik hari ini
diangkat dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa setelah Nabi Isa ini menjadi penolongku? Terus ada 12 sahabat yang muridnya atau mutatarobinya atau muridnya dari Nabi Isa tersebut yang menjawab, kamilah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang dikenal kisah Al-Hawariyun, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan artis ya. Jadi Al-Hawariyun itu sudah adalah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hawariyun inilah yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa sahabatku? Allah Subhanahu wa taala memang sudah menitipkan risalah dakwah ini kepada kita hari ini sebagai aktivis dakwah kampus, termasuk saya juga yang sudah menjadi alumni hari ini. Cuma cara kita saja yang berbeda hari ini untuk mengajak orang kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat yang paling setia, Al-Hawariyun. Juga dikisahkan dalam surah Al-Maidah ayat 111. Mereka juga menjadi penolong agama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini sudah menyelamatkan kaumnya, membelah lautan, terbelah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di seberang itu sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan tinggal di negeri Kan'an. Nah, dua delegasi diutus oleh Nabi Musa untuk menganalisis, survei dulu kira-kira ladangnya ini, tempatnya ini atau kampus ini cocok nggak buat kita. Nah, delegasi pertama menyatakan bahwasanya ini nggak bagus buat kita karena di sana ada masyarakat yang fighting, jiwa-jiwa petarung yang akan menghancurkan kaum kita. Yang kedua delegasi sekali, oh ternyata tanahnya subur, masyarakatnya bagus. Nah, oleh karena sebab itu kejadiannya mereka tinggal di salah satu di negeri Kan'an, tapi dekat-dekat Kan'an lah. Karena mereka betul-betul sudah menganalisis tadi. Nah, pada saat Nabi Musa mengajak mereka untuk berdakwah di negeri Kan'an, tapi ternyata kaumnya yang sudah diselamatkan menyeberangi lautan tadi, ada beberapa kelompok itu masih menyembah berhala. Betapa kecewanya Nabi Musa alaihissalam. Sudah diajak, diselamatkan dari Fir'aun, terus kemudian sudah enak-enaknya, terus kemudian masih ada yang menyimpang. Terus Nabi Musa itu mengadu ke Nabi Harun, adiknya yang angkat menjadi Nabi juga, atau jubirnya lah melawan Fir'aun. Jadi oke deh, kata Harun tuh, ayolah kita berdakwah lagi seperti itu untuk menyadarkan kaummu. Nah, setelah itu sahabatku, wabillahi rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengeluh lagi lah Nabi Musa ini. Bagaimana ya Allah caranya untuk mengingatkan kaumku? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, engkau dipilih sebagai seorang rasul untuk menyampaikan risalah yang dibawa dari Nabi Adam sampai kepada yang hari ini. Jadi kalau kita tarik value-nya, barangkali perjalanan LDK Hijrah ini selama 6 bulan, barangkali masih ada kader yang masih menyimpang atau yang masih kurang aktif, yang masih pasif atau masih susah diajak untuk bahkan sholat sunnah, saum sunnahnya, bahkan qiyamul lail. Nah, barangkali seperti itu. Maka kita mengadunya bukan kepada MPP, bukan kepada alumni, tapi kita mengadu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, kemudian baru petunjuk, taufik. Huda, kemudian taufiknya. Jadi seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memaknai bahwasanya dakwah itu memang nggak berjalan lurus hari ini. Kalau lurus itu sangat mudah hari ini, nikmat kita. Nah, kalau rintangan, ada lubang, ada batu, terus ada duri-durinya, yaitulah nikmatnya dakwah hari ini. Itu yang cerita yang kedua. Nah, di Sirah Nabawiyah, sahabatku, saya percepat sedikit. Itu ada 2 kisah yang ingin saya sampaikan. Ya. Usia 4 tahun Nabi Muhammad peristiwanya dibelah dadanya. Usia 6 tahun bersama ibunya hanya sebentar saja. Terus usia 6 sampai 8 juga, 4 itu sudah dikembalikan kepada Siti Aminah. 6 sampai 8 itu kan sama kakeknya. Setelah itu 8 sampai ke 10 itu kan diasuh pamannya. Nah, di usia di tahun 10 Hijriah itu ada 2 orang yang paling dicintai, yang paling disayangi itu meninggal dunia. Ada yang kenal? Ada yang tahu? Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Siti Khadijah itu seorang miliarder, atau investornya dakwah. Kalau misalnya di sini mungkin alumninya lah, yang sekiranya acara seperti ini 1 juta dikeluarkan, 2 juta, 5 juta seperti itu.
Nah itulah Siti Khadijah, bukan hanya menjadi istri, tapi dia menjadi support sistem dakwah Rasulullah. Pamannya ketika embargo politik ekonomi di Mekah itu, jadi kalau Mekah di sini Rasulullah itu dipinggirkan, embargo itu diboykot lah bahasanya. Jadi Rasul itu nggak bisa kemana-mana, cuman pamannya yang menjadi backingan. Nah meninggal juga di tahun yang sama, dan itulah disebut kata para ulama amul husni, tahun kesedihan. Setelah itu peristiwa lagi, itu adalah perang perang Uhud. Sesi pertama kaum muslimin menang. Sesi yang kedua boleh ditampilkan kalau ada gambarnya. Di sesi yang kedua kaum muslimin itu mengalami namanya sebuah kekalahan. Awal ceritanya begini, ada tanda-tanda memang kekalahan itu, tapi Rasulullah itu mengirim awalnya 1.000 pasukan. 1.000 pasukan berjalan, ada namanya Abdullah bin Zubair, mohon maaf, Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini levelnya usianya itu sudah 40 sampai 40 tahun. Itu sudah di perjalanan pertengahan jalan, kalau kita ke Balikpapan ya sudah di Bukit Soeharto lah. Ngapain ya kita ikut dakwah, ikut berperang seperti ini melawan kafir Quraisy, mengorbankan jiwa dan harta kita. Beloklah mereka. Ini konsep atau peta peperangannya. Nah, jadi dakwah perang pasukan muslim itu hanya berjumlah 700, karena yang belok tadi jumlahnya 300. Abdullah bin Ubay membawa balik. Oke deh, kita keluar koalisi lah, keluar dari pasukan, bahasanya begitu. Nah, jadi 700 ini 50 orang itu di bukit untuk menjadi backingan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di Jabal Uhud itu posisinya di tengah-tengah. Jadi kita bayangkan seperti segitiga seperti ini. Jadi Rasulullah seperti ini, terus ada bukit, pasukan kemana, di sini juga ada pasukan, kiri, kanan, tengah itu semua juga ada pasukan. Itu strategi Rasulullah. Nah, ketika ada ghanimah, pasukan kafir Quraisy itu kalah, apa yang terjadi? Pasukan muslim yang di lapangan tadi itu mengumpulkan harta. Nah, Abdullah bin Zubair itu, loh, kok enak betul sih Tabdal ngumpulin uang, kok enak betul Arman ini ngumpulin makanan seperti itu. Terpikatlah secara hasad, secara nafsu itu, saya juga harus turun ini dari di bukit. Turunlah pasukan pemanah itu sebagian. Akhirnya Khalid bin Walid yang nanti akan masuk Islam dan Ikrimah bin Abu Jahal itu melihat peluang nih, skemanya Khalid bin Walid tuh. Dia kalau dari sini berarti ke kiri. Tuh, putar balik. Dipukullah pasukan muslim itu dari belakang. Kalau saya membayangkan kemarin buka buku Sirah Nabawiyah itu dan ikut kajiannya, saya dengerin sambil menetes. Karena muka Rasulullah itu dilemparin batu, giginya itu patah. Coba kira-kira teman-teman bayangkan, visualisasikan. Begitulah perlawanan perjuangan Rasulullah menghadapi dakwah kafir Quraisy. Tidak hanya itu, Mus'ab bin Umair juga meninggal di depan mata Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib juga meninggal, paman Rasulullah. Jadi itu kondisinya dalam debu ya, jadi nggak terlalu. Jadi orang memperkirakan Rasulullah itu sudah meninggal. Nah, satu, ulama ada yang mengatakan Uhud adalah kekalahan, karena memandang sesi pertama menang, sesi kedua yang kalah. Yang kedua, ulama lain mengatakan seperti ini. Perang Uhud itu draw. Draw maksudnya begini. Karena setelah kafir Quraisy menganggap pasukan muslim itu kalah, kafir Quraisy itu langsung meninggalkan. Nah, pasukan Nabi Muhammad itu masih ada 3 malam, 3 hari 3 malam masih bertahan di Jabal Uhud. Nah, dalam konsep peperangan, perang Badar, perang Ahzab itu juga ciri orang atau pasukan yang menang adalah bagaimana mereka itu tetap bertahan. Nah, jadi ada 2 perspektif. Jadi kalau orang yang tetap menang dalam berdakwah itu dia tetap bertahan. Nah, Rasulullah masih bertahan dengan Umar, dengan para sahabatnya di situ. Nah, gitulah. Jadi dalam dakwah value-nya adalah barangkali hari ini kuantitas jumlah dakwah kita hari ini berapa jumlahnya? Wahyu Adigi ada 50 mungkin? Ya, ada 50 lah. Nah, barangkali seperti itu tadi kaidahnya. Barangkali selama 6 bulan dalam perjalanan kita seperti itu. Ada yang mungkin membelok. Nah, itu. Kembali ke Mekah. Mohon maaf, kembali ke Madinah.
Seperti itu. Jadi itulah namanya sebuah kaidah. Jadi dalam sebuah kinerja dakwah kita hari ini barangkali ada sahabat kita, staf kita, kader kita hari ini yang masih membelok. Nah, itu nggak masalah, tapi tetap kita reminder, kita ingatkan. Itulah ibrah dari perang Uhud. Kalau kita pikirkan, kita bayang-bayangkan luar biasa. Ini skemanya seperti ya. Melawan 700 melawan 3000. Kalau di Bangladesh ini kira-kira penuh lah 3000 itu. LDK misalnya di masjid, gimana cara menangnya? Seperti itulah kondisinya. Nah, kaidah yang kedua, dua pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tantangan, kan ada 3000 ya. Ini kaidahnya, teman-teman pahami. Semakin banyak tantangan, challenge, masalah yang akan kita hadapi dalam sebuah kinerja dakwah itu, maka menimbulkan satu strategi. Seperti Rasulullah. 50 orang di bukit, di tengah, dibagi lagi sebelah kanan, tengah depan maksudnya, baru sebelah kiri. Nah, seperti itulah dakwah hari ini kita akan mengatur strategi hari ini. Saya ada waktu, masih ada. Nah, jadi semakin banyak masalah yang kita hadapi, tantangan dalam dakwah, termasuk diri kita, termasuk kader kita, maka kita perlu menyusun sebuah strategi yang betul-betul. Perang Badar disusun strateginya. Berapa jumlah perang Badar umat Muslim? 313 sampai 314, bahkan juga ada ulama yang mengatakan sampai 317. Melawan berapa? 1700 lebih lah bandingannya. Tapi strategi Rasul menghasilkan sebuah kemenangan. Nah, itu namanya kita berdakwah hari ini. Kalau hari ini kita tidak mampu memenangkan hati kita sendiri, kolbu kita, bagaimana hari ini kita mengajak kader kita, bagaimana hari ini kita mengajak orang lain. Jadi yang paling pertama adalah value-nya kita menangkan dulu diri kita sendiri sebelum orang lain. Oke, next. Itulah Quran mindset kita hari ini di level yang pertama. Alamul Abkar. Lanjut. Nah, yang kedua, kata Malik bin Nabi, kita akan masuk di level Alamul Alaqat, dimensi interaksi kita. Nah, barulah interaksi seperti ini nih. Kita sudah mulai praktek di LDKM Al-Hijrah. Sosial, sudah masuk sosial. Interaksi kita, bagaimana yang ikhwannya, bagaimana yang akhwatnya. Nah, itu sudah masuk di situ. Nah, dalam interaksi ini, kalau kita ingin menjadi kader aktivis yang hebat dan membangun sebuah LDK yang kuat, kemudian dengan semangat baru, efektivitas, dan kemudian kapabilitas kita hari ini, maka teman-teman harus melakukan 4 hal ini yang harus kita kuatkan dalam sebuah organisasi LDK Al-Hijrah. Yang pertama adalah suro, bukan nama orangnya, suro atau musyawarah atau diskusi. Ya, jadi musyawarah itu atau demokrasi itu atau berdiskusi itu kira-kira value Islam nggak? Value Islam, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Perang Badar ada diskusi, ada musyawarah. Perang Khandaq juga ada diskusinya, perang Uhud juga ada diskusinya. Semuanya ada musyawarah dulu. Nah, hari ini juga sama. Inilah value Islam yang kita bawa hari ini. Yang kedua adalah teamwork, kerjasama atau amal jama'ilah, istilah kerennya dalam aktivis dakwah kampus. Nah, kerja-kerja yang berat, cita-cita besar itu digapai dengan kerjasama atau kolaborasi. Ahwatnya ada tugasnya, ikhwannya ada tugasnya, KPSDM juga ada tugasnya, BKRT juga ada tugasnya hari ini, Samil ya, Samil juga ada tugasnya, semuanya ada tugasnya hari ini. Nah, itulah yang harus kita kolaborasikan hari ini untuk mencapai namanya sebuah tujuan kita hari ini. Terus yang ketiga, kalau kita ingin membangun sebuah LDK Al-Hijrah yang wow atau yang terkenal lah di Bangladesh, maka kita harus mempunyai referensi minimal banget 5 tahun kepengurusan sebelum kita. Berarti di zaman siapa? Setelah Wahyun Diki, Nurdin. Setelah Nurdin di atas dikit Bang Sahrul, kemudian Bima kalau nggak salah ya, atau Kamal. Terus kemudian lagi siapa lagi? Ya, Kak Bima. Nah, itu minimal 5 tahun itulah yang menjadi referensi kita hari ini. Apa bukti-bukti mereka yang sudah lakukan? Apa nama programnya? Apa yang mereka sudah lakukan? Kita analisis. Oh, ternyata nama pastor ini sudah ada 10 tahun yang lalu, maka kita perlu rubah brandnya. Itu nggak masalah.
tapi value tetap kita bawa. Value-nya adalah musyawarah. Tapi brandnya yang kita bawa ke kader itu bukan itu. Bisa jadi agar kader ini hadir untuk merekrut banyak kader, kita ubahlah brandnya menjadi family gathering, seru-seruan, tapi isinya itu adalah evaluasi semester. Bisa jadi di sini, bisa jadi di luar. Jadi sekalian outbound bahasanya. Jadi satu kerjaan itu langsung efektivitas. Jadi programnya KPSDM langsung berjalan ya. Gitu. Nah, itulah yang namanya referensi menjadi panduan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kita dalam surah Al-Imran ayat 137 atau surah Fusilat. Saya bacakan dulu surah Al-Imran ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanun fasirul fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah menciptakan sebuah kaidah. Sunatullah itu bukan sunah-sunah kayak puasa ya, bukan. Sunatullah itu adalah sebuah kaidah-kaidah peradaban. Ada yang sudah yang menjadi raja, bahkan mengaku Tuhan, juga dihancurkan. Ada yang menjadi orang yang paling kaya, tapi dikuburkan. Siapa? Fir'aun. Ada kaum Ad, kaum Samud. Kalau kita ingin sukses seperti Raja Sulaiman, maka kita harus buka surah Al-Kahfi. Apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana Raja Sulaiman itu membangun namanya sebuah tembok pada satu negeri. Bentengnya masih kokoh sampai detik hari ini. Nah itu value-value yang harus kita pelajari. Bagaimana Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman itu cuma melontarkan sebuah kalimat. Yuk, kalau kalian mengupah kami, bahasanya gitu, maka kami tidak akan bekerja. Tapi kalau kita sama-sama, maka kita akan membangun sebuah benteng dari itu. Cuman modal skill komunikasi saja. Itu Raja Sulaiman hari ini sampai kokoh hari ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi referensinya sangat penting hari ini. Kita memang perlu mempelajari sebuah sejarah, minimal sejarah LDKM dan Hijrah. Kalau sejarah LDKM lain itu hanya menjadi sebuah referensi. Oh, barangkali ada program yang baru dengan cara yang baru. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kata Arnold ini seorang sejarawan dari Inggris yang mengatakan, setelah kita suruh, setelah kita timur amal jama'i, yang ketiga tadi adalah menggunakan referensi yang valid. Maka yang keempat adalah trial and error. Harus kita coba. Super Al-Hijrah itu ada ya setiap bulan biasanya ya. Ada ya. Nah, barangkali kita harus coba. Super Al-Hijrah itu harus berbeda. Apakah hanya harus mendatangkan ustadz? Enggak juga seperti itu. Barangkali kita harus coba. Coba include dengan programnya KPSDM yang lain. Sekaligus outbound, sekaligus ada tauhid, sekaligus juga ada seru-seruan game-gamenya. Jadi Super Al-Hijrah itu bukan hanya fikriyah kita aja atau fikrul, ya, tapi bisa juga melatih fisik kita hari ini. Jadi include, misalnya kita kemana hari ini, hari Minggu ketemuan, misalnya diskusi, terus kemudian ada outboundnya, ada trainingnya, itulah. Jadi sekaligus satu agenda banyak yang kita lakukan. Pasti kadang itu tertarik, oh ini pasti ada makan-makannya nih, makan gratis hari Minggu atau hari Ahad. Gitu. Dua pilihan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mencoba trial and error. Dicoba terus, cara ini nggak bagus, coba lagi cara yang lain, apalagi lagi. Jadi program kerja itu bisa digabung dalam satu agenda dalam satu hari agar teman-teman lebih efektivitas dalam bekerja hari ini. Walaupun capek cuma sekali. Itulah dimensi al-alaqat tadi, alamal alaqat ya, dimensi interaksi kita. Ada 4 surah, yang kedua adalah amal jama'i, yang ketiga adalah referensi atau al-qasas, cerita-cerita menjadikan. Yang keempat adalah trial and error atau action, ya, atau kita bergerak dengan metode baru hari ini. Itu yang kedua, alamul akad. Yang kedua adalah alamul alaqat, yang ketiga adalah alamul al-aksya, dimensi material. Nah, baru kita akan bahas program kerja hari ini. Baru masuk materi teman-teman hari ini. Nah, kalau material ini, dimensi material yang akan kita hasilkan produknya hari ini, maka kita harus ada 3 bagian yang teman-teman harus pahami. Ya, alamul aksya dalam perspektif al-hijrah, saya memandang bahwasanya program kerja itu harus terbagi 2. Mohon maaf, terbagi 2, betul. Jadi program kerja yang sudah kita laksanakan yang kemarin, maka harus kita buat cara yang baru. Value, teman-teman bisa bedakan nggak antara value sama sistem?
value sama sistem. Contoh, saya kasih contoh. Al-mu'minuna qayyum khair. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai muslim, mukmin, pemuda yang kuat. Garis bawahi yang kuat. Kuat itu adalah value dari Allah Subhanahu wa taala kata sang Rasul. Nah, cara mencapai kuat banyak. Karate, silat, jogging, futsal, berjalan kaki. Nah, sama dalam berdakwah. Program kerja kalau teman-teman tadi yang saya bilang, apalagi program kerja recruiting deh. Oprek selama 1 bulan kira-kira tidak efektif, maka teman harus punya cara yang lain. Ada dakwah fardiyah, dakwah secara face to face, ada dakwah dengan menggunakan sebuah acara event, mengajak seluruh mahasiswa Bagris itu untuk hadir. Nanti direkrut, didata, dianalisis, bisa nggak dideketin. Banyak tahapan-tahapannya. Nah itulah, jadi value-nya tetap oprek, tapi metodenya, sistemnya itulah yang berbeda. Teman-teman harus ubah. Saya membayangkan teman-teman, oprek itu hanya sebagai formalitas hari ini. Tapi cara teman-teman merekrut kader yang semakin banyak di LDK itu banyak. Bahkan kalau bisa oprek setiap hari. Jangan terpacu, oh bulan ini bulan oprek. Enggak, gitu teman-teman. Karena dakwah itu selalu merekrut. Lihatlah, Rasulullah itu berdakwah awal Islam itu kan cuma 4 orang. Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu baru ashabikul awalun. Terus itu para sahabat lagi masuk. Seperti itu, semakin bertambah. Tidak ada rentang waktu yang memang kita perlu khususkan. Cuman caranya teman-teman harus bedakan lagi. Barangkali oprek di bulan Februari, tapi metodenya banyak. Di Maret, di April kita ubah. Ada yang berbasiskan dengan pelatihan, ada yang berbasiskan dengan sebuah komunitas, barangkali dibentuk di Al-Hijrah perlu atau dikemas dengan makan-makan atau yang ada di kafe misalnya. Kita harus analisis. Salah satu mentor saya mengatakan kalau kita ingin merekrut satu anak muda, kita harus lihat dan menganalisis kebiasaan atau secara psikolog itu habitnya. Lihat mahasiswa Bagris, kira-kira banyak makan di mana? Warung makan pasti banyak. Angkring, pantol depan ada ya? Depan. Nah, coba kita lihat, ada nggak yang ke kafe-kafe? Ini kita lihat. Oh, ternyata setiap malam minggu mereka lebih suka di kafe. Nah, ini menjadi contoh ini. Berarti kita besok-besok buat acara di kafe. Oh, memandang bahwasanya Al-Hijrah ini tidak terlalu eksklusif. Nah, jadi kita buka sebuah event yang tetap sesuai aturannya, ya, menjaga syariat maksudnya di kafe, yang seru, yang fun. Untuk apa? Untuk merekrut kader baru. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita bentuk analisis. Kalau mereka memang suka pentol, ya kita akan belikan pentol seperti acara-acara hijrah. Kita sesuaikan. Kalau bisa di samping acara Subal Al-Hijrah itu paling pentolnya ada di samping agar mereka menarik. Jadi gitu teman-teman. Semakin kita kemas, semakin kita kreatif dalam menyampaikan dakwah, itulah yang menarik. Dia orang itu akan suka kalau hari ini penampilan dulu, tertarik nggak hari ini? Saya pernah melihat di salah satu Instagram itu bakso biasa, terus kemudian dikemas dengan ada kapal di atas. Jadi ada bentuk kapal di atas. Orang tertarik. Oh, makan bakso di kapal ya. Harganya murah, 5 ribuan. Itu bukan di Samarinda ya. Nah, jadi orang tertarik dulu. Oh, ini bagus nih tempat makannya. Ada bentuk kapal, nyaman tempatnya. Nah, kalau sudah orang tertarik, maka kita akan mudah menemukan hatinya. Gitu. Wabillahi warahmatullahi. Itu yang proker ya, alamat Aisyah. Jadi kita di proker, boleh prokernya sama, tapi cara kita yang harus berbeda. Nah, ini yang namanya perlu tadi referensi, kemudian harus kita coba lagi dengan cara yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah budaya. Kalau hari ini kita ingin semangat lagi, semangat baru, maka kita harus membangun namanya sebuah budaya. 2000 saya masuk LDK Hijrah 2015. Saya sebenarnya nggak terlalu tulen juga lah Al-Hijrah, karena saya diamanai di Hima, kemudian saya lebih aktif di Al-Hijrah itu 2016-2017. Nah 2015 saya juga nggak terlalu. Nah cuman gini, saya lihat ketika acara hijrah dulu, bukan saya membandingkan yang sekarang ya, ini jadi referensi. Dulu senior-senior itu sambil menunggu narasumber, sambil menunggu acara itu, mereka itu pegangannya adalah Al-Quran.
Nah, gitu. Barangkali hari ini teman-teman pegang HP itu ya baca Al-Quran juga, saya meyakini hal itu. Nah, itulah para senior meruat, bukan meruat, menguatkan hati kita ya atau iman kita hari ini. Nah, itu yang perlu kita bangun budaya hari ini. Atau baca buku ya. Minimal Al-Hijrah selama satu pengurusan atau teman-teman di level kampus sudah jadi MPP sudah selesai lah Sirah Nabawiyah minimal. Ada dua fase, Mekah dan Madinah. Enak aja Pak. Seperti itu. Yang kedua, untuk di bagian budaya tadi sudah ya, kita membangun namanya sebuah kebiasaan. Sholat lima waktu, amalan yaumiyahnya, sholat sunnah-sunnahnya sudah diingatkan lah, saya yakin oleh ketua. Terus yang kedua, menjaga adab. Kalau kita ingin tetap selalu semangat, maka kita harus selalu menjaga adab kita. Adab kepada siapa sih? Bukan kepada senior, bukan juga kepada MPP, tapi adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai detik ini kita masih yang namanya itu menunda sholat, atau masih terlambat masbuk, atau bahkan lagi sholat subuhnya itu jam 7 pagi. Nah, itu yang perlu kita cross check lagi, perlu diperbaiki lagi. Nah, inilah yang perlu kita yang nama perbaiki lagi, menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillah, semua yang terjadi di hari ini sampai detik ini saya bisa berdiri itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua tantangan, masalah yang kita hadapi adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semuanya itu di luar kendali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmahnya. Makanya ada sebuah ungkapan. Sebuah kerajaan yang hancur, yang luluh lantah itu pasti ada menyimpan namanya sebuah harta karun. Nah, begitulah kira-kira istilahnya. Jadi kalau ada masalah yang membuat kita hancur, barangkali di balik itu kalau kita gali ada ibrahnya, ada manfaat. Gitu, Iwabillah. Itu yang kedua, program kerja sudah. Yang kedua budaya. Yang ketiga adalah ekspansi. Nah, ekspansi, teman-teman kalau lebih semangat lagi, maka kita ada dua indikator. Ekspansi secara kuantitas. Analisis kader teman-teman. Kader kita kan tadi ada jumlah 50, maka kita harus bagi tugas tuh setiap departemen atau bidang lah bahasanya. Nah, teman-teman harus bukan hanya mengenal database saja. Teman-teman harus tahu kira-kira kader ini apa aktivitasnya, lihat statusnya, dikomentari. Itulah salah satu trik kita untuk membangun sebuah komunitas dan komunikasi kita kepada kader kita hari ini. Kalau hari ini kita selalu memberikan komentar baik kepada kader kita, walaupun via chat di era sekarang, oh berarti Pak Ketua Departemen KPSDM itu berarti lebih peka, ya, atau lebih perhatian kepada kita. Bukan sebaliknya, Iwafila. Kadang itu ada yang ikhwannya lebih peka kepada akhwatnya atau sebaliknya seperti itu. Nah, itulah yang teman-teman harus jaga tadi. Makanya saya bilang adab kita kepada Allah baru adab kita kepada sesama kita hari ini. Perlu yang ahwatnya sesuaikan, silahkan komentari status teman-temannya yang lebih ahwat atau bangun komunikasi hari ini. Gitu. Jadi kuantitas itu memang perlu kita jaga hari ini. Nah, kualitas teman-teman, nah inilah titipan para senior kemarin. Saya ada waktu ya. Jadi teman-teman, saya mengisi hari ini Dedi, Kak Sarip, saya tanya Kak Nurdin, kemudian siapa lagi, Kak Kamal, Deng Kamal, senior lagi Kak Satria, para alumni hijrah, saya tanya, apa yang perlu saya sampaikan ketika nanti pastor? Salah satu titipannya adalah ini, 10 muasapat kader. Sudah dapat materinya? Sudah ya? Nah, saya anggap sudah tuntas Pak. Nah, inilah sahabatku, kalau hari ini kita ingin mempengaruhi mahasiswa yang muslim yang ada di Bangris, maka kita harus tuntaskan dulu 10 muasapat atau 10 karakter al-haq, ya, karakter muslim yang sudah selesai. Yang pertama apa? Salimul akidah, akidah yang lurus. Jadi kalau mau tes akidah kita yang lurus, maka kita harus ke kuburan malam ini. Kalau masih takut, berarti akidah kita perlu dicek lagi. Itulah kira-kira kalau kita mau tes. Yang kedua apa? Sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ada ibadah mahdo dan ghairu mahdo. Saya anggap sudah selesai teman-teman. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang kokoh, akhlak yang baik hari ini. Ya, kita kalau mau contoh akhlak, ya contoh aja lah, Rasulullah sudah selesai. Yang keempat, muasaful fikr atau goyul jismi juga boleh. Itu yang kelima.
Masa berpikir atau berpikir yang intelektual, berpikir yang cerdas. Nah ini teman-teman perlu cek ya. Kalau hari ini saya juga dulu termasuk kader yang malas baca juga sebetulnya, reading gitu. Nah cuman gini, Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan pesan atau makna kepada Rasulullah itu melawat surah Al-Alaq ayat pertama. Iqra. Coba teman-teman baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita ingin cerdas meluaskan cakrawala kita hari ini, maka kita harus membaca. Nah, sama hari ini teman-teman. Kalau hari ini plafon yang di sini di ruangan ini kan nggak pernah tinggi lagi kan kayak gor yang ada di Unmul. Karena memang inilah mindsetnya atau set up point kita seperti ini aja. Tapi terus kalau kita upgrade sehari satu buku, terus kemudian besok lagi baca buku lain, Sirah Nabawiyah semakin selesai, maka pikiran kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Itulah yang akan meluaskan cakrawala kita berpikir. Makanya kalau kita ingin selalu semangat, kata Ibnu Qayyim, maka kita memang harus banyak membaca. Salah satu amalan yang dikatakan Ibnu Qayyim adalah muridnya dari Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan kita harus banyak-banyak al-mansurat pagi dan sore. Al-mansurat apakah harus yang dari Hasan Al-Banna? Enggak juga, banyak versi lain sahabatku ya. Jadi wabilah jangan menstak al-mansurat itu yang dari Hasan Al-Banna. Saya bukan nggak membolehkan, malah dulu yang kalau di kampus itu yang diajarkan. Cuman kalau kita sudah di luar, teman-teman harus sesuaikan. Al-mansurat atau zikir pagi dan sore itu sangat banyak versi-versinya, gitu ya. Itu untuk penjelasan saja atau meluas pikiran kita hari ini. Jadi sudah ada 4, salimul akidah, sahihul ibadah, yang ketiga matinul qulub, yang keempat mustafaqal fikr, yang kelima adalah qawiyul jism, fisik yang kuat. Ini dulu saya belum membuktikan. 2012 kader Al-Hijrah, alumni Hijrah itu yang berjalan kaki dari Bagris ke Universitas Muhammad itu ada. Berjalan kaki untuk agenda ya semacam leadership training 1-2 yang kayak gitu. Bayangkan teman-teman, Bang Riz ke Gunung Keluak, seorang akhwat, bukan ikhwan. Teman-teman bayangkan aja deh, coba tes dari Bang Riz ke Gunung Keluak, betapa hebatnya. Itu jam 7 harus di Gunung Keluak, berarti startnya minimal jam 7 atau habis sholat subuh sudah start. Itu akhwat. Maka dulu itu menjadi motivasi. Kalau hari ini ada ikhwan yang masih lesu-lesu, nah ini perlu jadi diungkit lagi sejarah dulu. Jadi ada salah satu akhwat yang dulu berjalan kaki di Bangris dari Gunung. Cuman saya ingatkan saja, ini menjadi motivasi kita hari ini. Nah itu. Jadi kalau kita ingin menjadi karakter yang hebat, masih ada waktu? Masih? Berapa menit? 5 menit? Terserah, saya ingin 5 atau 10 juga boleh. Siap. Jadi gitu ya. Jadi ada 5 tadi. Jadi koyul jisminya sangat kuat. Itu seorang akhwat. Jadi penting sahabatku, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk kuat fisik kita. Kalau sudah kuat, kata Rasulullah, cita-cita besar, mimpi yang besar. Coba kita lihat, kita analisis sejarah. Perang Badar 313 sampai 314, perang Uhud 700, perang Ahzab, perang Khandaq itu jumlahnya berapa? 3000. Terus Fatu Mekah jumlahnya 10.000. Jumlah secara kuantitas itu selalu bertambah. Tapi fisiknya juga sangat luar biasa. Menaklukkan perang itu perlu misi yang kuat. Hari ini kalau teman-teman ingin banyak program kerja yang teman-teman lakukan, memang perlu misi yang kuat. Bergadangnya dikurangi, diefektifkan sedikit lah bergadangnya. Terus kemudian sholat malamnya yang selalu ditambah. Minimal sepekan 1 kali. Kalau tidak bisa juga sebulan 1 kali. Kalau tidak bisa juga berarti 1 tahun. Kalau nggak bisa setahun lagi, seumur hidup 1 kali minimal seperti itu. Surahnya surah pendek dulu, nggak perlu Ar-Rahman, nggak perlu Al-Baqarah, nggak pendek. Kulhu aja, kulhu. Karena inilah membangun namanya sebuah habit kebiasaan kita hari ini. Yang ke-6, 7, 8, 9 dan 10 saya titipkan kepada teman-teman. 10 muasafat tadi, teman-teman baca lagi, perlu kita ingatkan.
Jadi gitu sahabatku. 5 menit lagi tadi. Oke, itu sudah materi yang ingin saya sampaikan. Jadi efektivitas kita, terus kemudian kapabilitas kita itu memang harus kita bangun dari sejak dalam diri kita. Kalau sudah tuntas pada diri kita, maka kita akan mudah mengajak kader kita. Kalau sudah kader mudah diajak, maka muslim muslimah yang lain yang di luar LDK itu mudah juga kita ajak. Seperti itu. Jadi transformasinya dari diri kita dulu, kemudian secara sosial yang di lingkungan Bangris, baru dampaknya nanti baru ke masyarakat. Biasanya itu ada tema-tema etik madani seperti itu. Kuncinya seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan satu inspirasi sebagai closing statement saya. Teman-teman, jadi gini, ada sebuah data sejarah yang saya sebutkan tadi ya. Perang Badar 313 sampai 314 itu melawan pasukan kafir Quraisy yang 1000 jumlahnya. 313 tadi itu mampu menang. Pasukan muslim menang. Berarti kuantitasnya sedikit. Perang Uhud tadi draw. Anggap saja kita draw. Perang Badar jumlahnya 3000 melawan 10.000 itu. Siapa pemenangnya? Pasukan muslim. Terus ada lagi perang imperium besar, Romawi dan Persia. Romawi itu jumlahnya 50.000 maksudnya ya. Terus Persia jumlahnya 60.000. Siapa pemenangnya? Romawi dengan jumlah pasukannya yang 50.000. Perang Surabaya 2.000 sampai 3.000 pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris Belanda yang jumlahnya 6.000. Siapa pemenangnya? Pasukan Indonesia. Perang di Ambarawa, pasukan Indonesia hanya berjumlah 50.000. 500, mohon maaf. 500. Melawan 1.000 pasukan Belanda. Siapa orangnya? Pasukan Indonesia. Jadi kaidahnya teman-teman, bukan kuantitaslah yang menentukan kemenangan dakwah hari ini. Tapi jawabannya adalah kualitas. Jadi jika seimbang kualitas dan kuantitas, maka akan menjadi sebuah totalitas kita dalam bekerja di dakwah. Sama halnya dengan diri kita. Kalau ada seperti mimpi, seperti cita-cita yang membajang dan membara, maka itulah yang akan menjadi pedal. Tahu pedal nggak? Di mobil itu kan kita injak tuh. Semakin injak semakin maju. Sama. Semakin kita diinjak, semakin kita dihina, semakin kita dikucilkan dalam sebuah organisasi, semakin kita mendapatkan sebuah tantangan, maka semangat kita itulah semakin membara seperti mobil itu, semakin kencang melajunya. Coba nanti cek, coba tampilkan yang Rahmat Kiai Ustadz Rahmat Abdullah itu. Jadi seperti itu ya. Semakin kita diinjak, semakin kita tertekan dengan beban amanah dakwah ini, maka kita harusnya semakin semangat seperti mobil ini. Nah ini, teruslah bergerak agar lelah mengikutimu. Bisa cari di Google ini. Jadi gitu ya. Semakin kita lelah, maka kita harus semakin bergerak. Terima kasih. Saya Najirudin R. Santun Bicara Gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diharapkan kepada hadirin sudah Kak Najar nih sudah memberikan materi yang luar biasa gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman ataupun ada yang masih mau ditanyakan kepada pemateri kita bisa banget nih. Kita buka 3 orang penanya. Nah ini siapa nih yang bertanya? Mungkin dari ikhwatnya boleh. Akhwatnya 2, ikhwatnya 1 boleh. Begitupun sebaliknya. Gimana? Sudah paham semua materinya? Atau ada yang mau diganjel?